Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hilna Novia Fitriani. Saya dari jurusan Akuntansi Reguler Sorebe semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan manajemen keuangan bab 10, yaitu tentang sumber dana jangka menengah dan sumber dana jangka panjang. Di sini saya akan menjelaskan pengertian sumber dana apa saja, keunggulan dan risikonya. Jadi agar kita semua tahu apa sih fungsi sumber dana. Apakah teman-teman di sini tahu apa itu sumber dana jangka menengah? Baik, pertama saya akan menjelaskan sumber dana jangka menengah. Sumber dana jangka menengah adalah salah satu aspek penting dalam manajemen keuangan perusahaan. Secara umum, sumber dana jangka menengah mengacu pada pendanaan yang memiliki jangka waktu antara 1 hingga 5 tahun. Pendanaan ini digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang memerlukan investasi signifikan, namun tidak memerlukan jangka waktu yang sangat panjang. Berbagai sumber dana jangka menengah yang umum digunakan oleh perusahaan. Yang pertama, ada pinjaman bank. Pinjaman bank adalah salah satu sumber dana jangka menengah yang paling umum digunakan. Pinjaman bank sering digunakan untuk mendanai proyek-proyek ekspansi, pembelian aset modal, atau kebutuhan modal kerja. Pinjaman bank memiliki keunggulan utama berupa fleksibilitas jangka waktu dan skema pembayaran, relatif mudah diakses, serta tidak mengurangi kepemilikan perusahaan. Tetapi perusahaan juga memiliki kelemahan loh, yaitu beban bunga yang relatif tinggi, kewajiban pembayaran tetap yang dapat menekan arus kas, serta persyaratan jaminan atau agunan yang bisa menjadi kendala bagi perusahaan. Yang kedua, ada penerbitan obligasi jangka menengah. Menurut Ross et al. 2020, penerbitan obligasi jangka menengah adalah salah satu cara efektif bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dalam jumlah besar dengan pembiayaan yang relatif rendah. Penerbitan obligasi jangka menengah merupakan metode umum yang digunakan oleh perusahaan untuk memperoleh dana dalam jangka yang relatif singkat. Obligasi ini dapat diterbitkan di pasar obligasi publik ataupun pasar obligasi swasta, tergantung pada kebutuhan perusahaan dan ketersediaan pasar. Obligasi ini merupakan instrumen utang yang diterbitkan oleh perusahaan kepada investor dan janji untuk membayar kembali pokok pinjaman beserta bunga pada jatuh tempo yang telah ditetapkan. Keunggulan obligasi jangka menengah adalah kemampuannya menyediakan dana dalam jumlah besar dengan biaya bunga yang relatif rendah dibandingkan dengan pinjaman bank, serta tidak menimbulkan dilusi kepemilikan. Selain itu, obligasi membantu perusahaan melakukan diversifikasi sumber pendanaan, tetapi obligasi juga memiliki resiko seperti kewajiban pembayaran bunga dan pokok secara tetap, risiko suku bunga, serta risiko likuiditas apabila kondisi pasar tidak mendukung. Yang ketiga, ada leasing jangka menengah. Menurut Brigham dan Earhart 2020, leasing jangka menengah dapat mengurangi beban modal perusahaan serta memungkinkan perusahaan untuk mengakses teknologi atau aset baru tanpa harus mengeluarkan dana yang besar secara tunai. Leasing juga merupakan sumber dana jangka menengah yang penting bagi perusahaan. Dan leasing, perusahaan dapat menggunakan aset tetap seperti mesin, peralatan, atau kendaraan tanpa harus membelinya secara langsung. Lease jangka menengah biasanya memiliki jangka waktu antara 1 hingga 5 tahun dan dapat memberikan fleksibilitas bagi perusahaan dalam memenuhi kebutuhan operasionalnya. Leasing jangka menengah telah menjadi salah satu opsi pembiayaan yang penting bagi banyak perusahaan dalam memperoleh akses terhadap aset tetap. Leasing jangka menengah membantu menjaga likuiditas dan akses aset tanpa modal besar, tanpa berisiko meninggalkan biaya total lebih tinggi dan kewajiban pembayaran tetap. Yang keempat, ada implikasi keputusan menggunakan sumber dana jangka menengah. Perusahaan perlu mempertimbangkan dengan cermat berbagai faktor sebelum mengambil keputusan terkait dengan sumber dana jangka menengah karena memiliki dampak yang signifikan pada struktur keuangan, likuiditas, dan risiko keuangan perusahaan. Salah satu implikasi utama dari keputusan menggunakan sumber dana jangka menengah adalah pengaruhnya terhadap struktur keuangan perusahaan.
Sementara, penerbitan obligasi dapat menyebabkan peningkatan jumlah kewajiban jangka menengah, pendanaan jangka menengah fleksibel untuk membiayai proyek dan operasional, serta memberi manfaat pajak dan likuiditas tetapi berisiko menambah utang, beban pembayaran tetap, dan tekanan arus kas jika tidak dikelola dengan baik. Yang kedua, ada sumber dana jangka panjang. Apa sih sumber dana jangka panjang? Teman-teman ada yang tahu nggak? Sumber dana jangka panjang adalah pendanaan yang memiliki jangka waktu lebih dari 5 tahun. Pada pengelolaan keuangan perusahaan, pemilihan sumber dana jangka panjang memegang peranan penting dalam menentukan arah dan keberlangsungan operasional perusahaan. Digunakan untuk investasi dalam proyek-proyek besar seperti ekspansi, akuisisi, pengembangan produk, dan investasi jangka panjang lainnya. Sumber dana jangka panjang yang pertama adalah saham. Saham adalah salah satu sumber dana jangka panjang yang paling umum digunakan oleh perusahaan. Saham merupakan instrumen keuangan yang memiliki kepemilikan dalam suatu perusahaan. Penerbitan saham dapat dilakukan baik secara publik maupun pasar modal atau IPO, maupun secara pribadi kepada investor-investor tertentu. Menurut Brigham dan Earhart 2020, penerbitan saham adalah salah satu langkah penting dalam pendanaan jangka panjang, terutama untuk perusahaan-perusahaan yang membutuhkan dana besar untuk proyek-proyek ekspansi atau pembangunan. Penerbitan saham menyediakan dana jangka panjang tanpa beban bunga dan meningkatkan fleksibilitas keuangan, tetapi berisiko menimbulkan dilusi kepemilikan dan berkurangnya kontrol sehingga perlu pertimbangan matang. Yang kedua, ada obligasi. Obligasi adalah instrumen keuangan yang memiliki utang yang dikeluarkan oleh perusahaan atau pemerintah. Penerbitan obligasi berjanji untuk membayar kembali pokok pinjaman beserta bunga pada tanggal jatuh tempo tertentu. Obligasi adalah salah satu instrumen keuangan yang cukup umum dalam dunia keuangan, baik dalam konteks perusahaan maupun pemerintah. Sebagai bentuk utang, obligasi memberikan jaminan pembayaran tetap kepada pemegangnya, baik berupa pembayaran bunga secara berkala maupun pengembalian pokok pada saat jatuh tempo. Obligasi dapat diterbitkan dengan berbagai jangka waktu, mulai dari beberapa tahun hingga puluhan tahun. Obligasi memberikan pendanaan jangka panjang yang stabil tanpa mengurangi kepemilikan, tetapi menimbulkan kewajiban pembayaran bunga tetap dan risiko gagal bayar, sehingga perusahaan harus memastikan kemampuan pembayaran sebelum menerbitkannya. Yang ketiga, ada pinjaman jangka panjang. Pinjaman jangka panjang adalah salah satu sumber dana yang vital bagi perusahaan dalam mendukung aktivitas operasional, pertumbuhan, dan investasi jangka panjang. Pinjaman jangka panjang merupakan bentuk utang yang diberikan oleh lembaga keuangan seperti bank atau institusi keuangan non-bank. Pinjaman ini memiliki jangka waktu lebih dari 5 tahun dan biasanya digunakan untuk mendanai proyek-proyek yang memerlukan investasi besar seperti pembelian aset tetap, ekspansi, akuisisi, atau pengembangan produk baru. Pembiayaan jangka panjang mendukung pertumbuhan dan meningkatkan nilai perusahaan, tetapi juga berisiko menambah beban keuangan dan mengurangi fleksibilitas jika tidak dikelola dengan baik, sehingga perlu mempertimbangannya dengan matang. Yang keempat, ada implikasi strategis dan keputusan pembiayaan. Salah satu implikasi strategis utama dari keputusan pembiayaan adalah struktur modal perusahaan. Struktur modal mencerminkan proporsi saham, obligasi, dan utang lainnya dalam struktur keuangan perusahaan. Pemilihan sumber dana jangka panjang adalah keputusan strategis yang memiliki implikasi signifikan bagi perusahaan. Pembiayaan jangka panjang penting untuk mendukung pertumbuhan dan strategi perusahaan serta membentuk struktur modal yang optimal. Namun, pembiayaan ini juga memiliki risiko berupa beban keuangan dan potensi kebangkrutan jika salah dikelola. Sehingga harus dipilih dan dikelola secara hati-hati agar pertumbuhan berkelanjutan dan risiko tetap terkendali.
Jadi kesimpulan dari materi yang telah saya sampaikan di atas bahwa sumber dana jangka menengah dan jangka panjang berperan penting dalam memenuhi kebutuhan investasi perusahaan, baik untuk ekspansi, pembelian aset, maupun pengembangan jangka panjang. Pinjaman bank, obligasi, dan leasing menjadi pilihan sumber dana jangka menengah. Masing-masing memiliki kelebihan seperti fleksibilitas dan akses cepat, serta risiko seperti biaya bunga yang tinggi, biaya leasing, dan risiko likuiditas. Untuk jangka panjang, perusahaan dapat memanfaatkan saham, obligasi, atau pinjaman jangka panjang yang mempengaruhi struktur modal, risiko keuangan, serta kendali perusahaan. Karena setiap sumber dana membawa dampak berbeda terhadap struktur keuangan, likuiditas, dan risiko. Perusahaan harus mempertimbangkan kondisi, tujuan, dan strategi bisnis secara cermat sebelum memilih jenis pendanaan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan kata. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.